Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran Qurdis kelas 7. Kemarin sudah saya terangkan tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Hadis disebut qaulul jadi. Mengapa hadis disebut qaulul jadi? Karena hadis itu ada dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disebut qaulul qadim karena Allah Ta'ala sebelum menciptakan dunia seisinya, lebih dulu Allah Ta'ala menciptakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu ditempatkan oleh Allah di dalam sebuah tempat yang disebut Lauh Mahfuz, tempat yang amat terjaga. Pertama, fungsi hadis. Ada beberapa fungsi hadis. Pertama yaitu menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum tersebut menjadi saling menguatkan. Sebagaimana contoh hukum tentang pentingnya menjauhi dusta, bagaimana dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 22 dan ayat 30. Jadi menguatkan hukum-hukum dalam Al-Quran, saling menguatkan. Fajtanibur riksa, fajtanibu maka jauhilah kamu semua. Ada wawunya wawu jamak, menunjukkan jumlah jamak. Fajtanibu ar-rijsa, maka jauhilah ar-rijsa, perkataan dusta. Jadi rijsun itu perkataan yang dusta, perkataan yang bohong. Ayat Al-Quran tersebut kemudian dikuatkan dengan hadis berikut. Ala unabbiukum bi aksaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaqisan fajalasa faqala ala wa qauluz zur. Mana di situ yang menunjukkan hubungan dengan fajtanibu rijsa, qauluz zur, ucapan yang dusta. Jadi ayat Al-Quran ar-rijsa itu diperkuat oleh Rasulullah, qauluz zur, ucapan yang dusta, ucapan yang bohong.
saling menguatkan hukum. Ala unabbiukum bi aksaril kabair, maukah kalian semua saya beritahu tentang dosa-dosa besar? Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat tadi berkata, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menguraikan satu persatu. Ini yang menunjukkan dosa besar. Jadi dosa besar itu dosa yang penyelesaiannya tidak cukup dengan astagfirullah, tetapi penyelesaian dosa besar ini dengan taubat. Qala asyirku billah. Syirku billah itu menyekutukan Allah. Artinya meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki kekuasaan, di mana kekuasaan itu adalah milik Allah. Itu namanya asyirku billah. Contoh misalkan, banyak contoh anak-anak, ya, batu ini mengandung kekuatan yang luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit. Padahal sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah semata. Tetapi dia meyakini bahwa batu itu dapat menyembuhkan penyakit, misalkan batu akik dan lain-lain. Itu adalah syirik, dosa besar. Yang kedua, wa uququl walidain. Berani kepada kedua orang tua. Hati-hati anak-anak. Berani kepada orang tua itu adalah dosa besar. Di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata ya. Biasanya anak-anak itu kalau diperintah orang tua tidak mau, ya gak sudi. Seringkali begitu, tidak cukup ya, tetapi ditambah gak sudi. Itu uququl walidain. Orang tua menjadi sakit hati. Ya, ini namanya berani kepada orang tua. Coba bagaimana berani kepada orang tua itu ya. Zaman Rasulullah ada sahabatnya yang namanya Alqamah. Alqamah ini sangat cinta kepada istrinya, sehingga apa yang diucapkan istrinya itu dibenarkan, padahal itu berdusta kepada ibu Alqamah itu sendiri. Yang akhirnya Alqamah itu mau mati tidak bisa mati. Rohnya itu tidak bisa keluar dari jasadnya. Kemudian sahabat menyuruh Rasulullah untuk datang ke rumah Alqamah di saat Alqamah dalam keadaan sakratul maut dan tidak bisa mati. Rasulullah bertanya, apakah Alqamah ini masih punya ibu? Jawabnya masih. Di mana? Di desa yang jauh di sana. Rasulullah suruh datang.
Beritahu bahwa Alqomah sedang dalam keadaan sakit keras. Tetapi ibunya tidak mau datang karena hatinya kesal, mangkel wong tuwane anake mergo Alqomah wani nang makne gara-gara ucapan dari istrinya. Kembali mana ibu Alqomah, kata Rasulullah. Tidak mau datang Rasulullah. Suruh kembali sahabat itu untuk menyusul Alqomah, untuk menyusul ibu Alqomah. Disusul, tidak mau lagi datang ke rumah Alqomah. Kemudian pesan Rasulullah, datang lagi ke ibu Alqomah dan katakan bahwa kalau tidak mau datang, masyarakat Medina akan difoto. Masyarakat Medina akan mengumpulkan kayu untuk membakar Alqomah. Anak-anak, sampai di sini dulu ya Al-Quran hadis. Coba hafalkan hadis yang pertama tadi dan ayat Al-Quran tersebut. Nanti akan saya video call untuk menghafalkan satu-satu dan saya nilai. Mudah-mudahan apa yang Pak Amdi sampaikan itu bermanfaat dan menjadi bekal hidup untuk menuju ke alam selanjutnya, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.